Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana HMJ Bisnis. Nah, sebelum kita mulai saya ada pantun dulu nih. Daun pandan kutanam di halaman. Cakep. Kalau berkenan, bolehkah kita kenalan? Boleh. Ayo. Saya Nindara Aisyah dari Prodi Akuntansi Perpajakan jurusan Bisnis. Saya Dinar Abisa Pramutia dari Prodi Akuntansi Perpajakan jurusan Bisnis. Nah, karena kita berdua sudah kenalan nih, Mbak, masa kita nggak kenal sih sama penonton yang ada di rumah gitu kan? Di rumah. Sama teman-teman yang nonton. Iya. Nah, gimana kalau kita kasih nama nih buat teman-teman semua? Boleh tuh Mbak, kira-kira apa ya Mbak ya namanya ya Mbak ya? Kalau dari saya sih ada dua nih Mbak. Yang pertama itu Sobis, yang satu Sonis. Tapi kalau Sonis kan kedengeran kayak merek ini, sinis bisa Bu. Terus merek sosis gitu kan. Jadi kita jadi lapar nanti kan. Jadi Sobis aja, singkatan dari Sobat Bisnis. Wih, boleh nih. Mungkin kita sapa dulu kali ya Mbak ya. Oke. Halo Sobis, Sobat Bisnis. Nggak ada ininya ya? Sobat Bisnis. Iya, Sobat Bisnis. Oke. Kami berdua mengucapkan selamat datang untuk Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini ibu-ibu yang ada bapak-bapaknya. Iya. Oke nih Mbak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, mungkin kira-kira bisa dijelasin dulu kali Mbak, tema yang kita bawakan hari ini tuh apa sih Mbak? Oke, jadi tema podcast kita perdana ini itu adalah bincang inspiratif, prospek kerja dan peluang karir bagi lulusan jurusan bisnis Poltek, Mbak. Wih, langsung aja nih kita kenalin ya, bintang tamu yang luar biasa ini, yang sangat yang menyala. Ya, ada Ibu Desi Handasari SEMM selaku Ketua Jurusan Bisnis, sama ada Ibu Nurul Mubsirah Khairiyah SEMM selaku Sekretaris Jurusan Bisnis. buahnya lagi tepatnya ya. Iya. Enggak lah, ini yang pegang kapal, pegang kapal, tunjuk arah. Bantu. Oke. Selamat datang Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih lagi Bu dan menyapa Sobis di rumah nih Bu. Oh iya, kita menyapa Sobis ya? Iya. Oke, halo Sobis. Rame nggak nih ya nonton nanti ya? Semoga aja. Iya. Ini podcast pertama ternyata di HMJ, saya senang sekali bisa diundang ke sini. Perkenalkan, saya Desi Handasari. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Jurusan Bisnis. Tapi yang periodenya sebentar lagi selesai. Ibu, lanjut Ibu. Oke, halo Sobis. Perkenalkan, nama saya Nurul Musfira. Saya ini sebenarnya adalah partner dari Bu Desi. Kami berdua sama-sama dengan jurusan, dengan dua teman kami lagi. Ada Bu Endang sama Bu Keti sebagai Kaprodi dari jurusan bisnis. Ya sama, juga periodenya sebentar lagi. Ya semoga nanti ke depannya jurusan bisnis lebih maju. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi nih Bu, mungkin kan ini sudah agak siang juga. Bagaimana sih Bu kabarnya? Soalnya kemarin tuh kita sempat dengar kabar Ibu lagi sakit nih, Bu Desi sama Bu Nurul. Oh iya. Udah partner gitu kan, mungkin hidup mati gitu ibaratnya. sampai Iya. Satu party. Jangan sampai. Ya kemarin tuh memang nggak tahu, mungkin ada salah makan apa. Kebetulan di hari Rabu, tapi untungnya kita memang lagi kosong. Jadwal ya, nggak ada rapat, nggak ada acara apa-apa di kampus. Pas lagi sakit, jadi ya waktu itu benar-benar dipakai buat istirahat. Kebetulan banget Ibu Nurul, saya diare, Ibu Nurul demam. Cuacanya kan emang lagi Iya, pancaroba. Jaga-jaga kesehatan. Cuacanya lagi jelek banget nih.
Oke, sebelum kita masuk ke topik utama nih Bu, kan seperti yang kita tahu juga Bu Desi sama Bu Nurul ini sudah cukup lama nih jadi dosen di jurusan kita. Mungkin bisa kali Bu diceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi Ibu itu menjadi dosen di jurusan kita yang tercinta ini? Kalau saya bukan kayak Bu Nurul ya, saya bukan dari dosen Nak, saya itu dulu kerja di oil and gas. Jadi saya tuh baru jadi dosen semenjak saya keterima PNS di sini 2019. Jadi saya itu bukan dosen aslinya, saya orang biasa karyawati yang kerja di Jakarta baru ke Balikpapan. Jadi saya itu bukan asli dosen. Kalau yang bener-bener orang tuh dosen banget tuh dulu. Sombong nih, sombong. Kayak Ya. Oke, saya lagi berarti ya. Kalau saya sebelumnya itu di kampus ini sudah 3 kampus nih yang saya tempatin ngajar nih. Pertama saya ngelamar di LP3I, yang itu statusnya D2 kan di Gunung Pasir dulu tempatnya. Lalu yang kedua saya pernah di Stipan selama setahun. Akhirnya ngelamar ke Poltekba, keterima di Poltekba. Tapi sebelumnya lagi saya juga pernah ngajar di Sangatta sebelum saya menikah ikut suami di sini. Saya memang dosen aslinya dari S1. Iya, jika benar ini masih dosen ya, memang dia biasa. Saya nggak pernah sama sekali Nak, baru di sini ngajar. Oh, baru di sini ya Bu ya? Baru di sini. Ini pun juga masuk sini karena orang tua. Kenapa, Iya, Bu? orang tua saya yang pengen anaknya tuh ada PNS gitu. Saya kan waktu udah di oil and gas tuh udah cukup lah ngerasa udah di swasta. Tapi orang tua tuh yang ayo dong ngejar PNS, ayo dong ngejar PNS. Akhirnya ya mungkin 2 orang tua kali masuk sini. gimana Bu? Tapi perasaannya jadi dosen gitu? Seru ya sekarang ya, sekarang seru. Ya, pertama-tama iya, karena kan banyak ininya juga ya, suka duka. Kita waktu awal jadi dosen itu sempat COVID, jadi kami itu pengangkatan PNS-nya tuh lama. Karena COVID itu nggak ada latsar gitu, jadi sempat lama dibanding sama yang CPNS yang baru-baru ini. Jadi sempat lama kami tuh baru diangkat itu 2020. Biasanya tuh setahun tuh maksimal harusnya 2020 tengah atau awal tuh kami harusnya udah diangkat, tapi baru diangkat tuh Desember 2020. Jadi sempat lama lah. Tapi setelah itu alhamdulillah ya aman dan ternyata menyenangkan ketemu kalian-kalian ini. Kalian pikir awet muda ya. Karena kerjanya ngomel. Jadi apa nih Bu, adakah momen yang tak terlupakan gitu Bu selama mengajar di sini? Ketemu mahasiswa yang aneh-aneh, lucu-lucu mahasiswa di sini tuh beragam banget, iya. Jadi seru karena kadang-kadang kita tuh nggak bisa menyamakan mahasiswa ya. Ada yang dia memang kuliah pulang dan lain-lain. Ada juga mahasiswa yang macam-macam lah bentuknya ya. Ada yang dia kalau kuliah itu kayak cuma nyari bukan nyari ilmu, nyari teman kali, nyari pacar kan, isi waktu kayaknya. Terus ada juga yang nggak mau organisasi, ada juga yang kayak sepele misalnya ya. Tuh, kuliahnya pagi ya, dispennya siang kayak seharian. Tapi bener deh, masa-masa kuliah ini nanti nggak akan kalian lupain. Malah yang kayak gini-gini itu yang akan diingat. Iya, kalau kuliahnya sih ya lupa gitu. Tamat lupa. Semester 1 aja saya yakin udah lupa. Ini baru semester 1 kan? Semester naik 2. Naik 2 kan? Iya. Ingat nggak pelajaran semester 1? Enggak. Diomelinnya ingat pasti. Iya. Diomelin ingat kan? Ingat. Ya. Banyak lah pokoknya di sini tuh banyak banget karena mahasiswanya juga macem-macem. Sama teman-temannya juga ya, Iya, teman-teman sepantaran dosen kita ya, karena ya kita tahu ya Nak ya di jurusan bisnis itu kan dosennya rata-rata muda semuanya ya. Kalian mungkin dengar kadang-kadang sesuatu dari dalam itu sampai keluar gitu suaranya, ya dimaklumin aja ya. Lulusan biasa, adu pendapat lah apalah biasa itu. Biar semakin mempererat ya hubungan bisnis. Hubungan bisnis ya. Iya. Nah, jadi itu Sobis latar belakang dan juga pengalaman kedua tamu kita yang luar biasa ini selama menjabat dan menjadi dosen di jurusan bisnis. Terus masuk ke pertanyaan dari Sobis semua nih Bu.
Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang banyak banget nih Bu dipertanyakan sama Sobis. Seperti yang kita ketahui kan Bu, baru tahun ini nama jurusan kita berubah nih Bu. Dari yang awalnya jurusan akuntansi berubah menjadi jurusan bisnis. Nah, boleh kali Bu di spill kenapa sih kok diubah, alasannya gimana? Oke, karena kan kita butuh mengembangkan jurusan ke depannya. Jadi kalau kita tetap di nama jurusan akuntansi, di nomenklatur itu akuntansi itu cuma ada 4. Akuntansi perpajakan, sektor bisnis, D3 akuntansi, sama akuntansi sektor publik kayaknya. Bukan analisis laporan sudah kan? Oh iya, Analisis apa ya? laporan keuangan, analisis laporan. Iya itu, pokoknya hanya 4 ini. Jadi kalau kita mau membuka prodi itu akan susah karena harus berkaitan dengan akuntansi gini. Dan perbankan dan keuangan digital harus pisah. Dia Prodinya. dia rumpun manajemen soalnya. Akhirnya kami mengambil yang lebih tinggi lagi, yaitu jurusan bisnis. Sehingga kedepannya kalau kami mau membuat prodi misalnya nih D4 manajemen, administrasi bisnis, itu masih bisa di dalam lingkup di bisnis ini. Itu yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk mengubah sesuai dengan nomenklatur yang ada. Jadi kalau kita tetap di jurusan akuntansi, perbankan dan keuangan yang kasihan. Iya, pisah. Karena harus pisah. Kalian nggak bisa dibawa di jurusan akuntansi. Harus pisah ke jurusan manajemen dia jadinya. Makanya ini kita ngambil untuk jurusan bisnis biar bisa menaungi akuntansi dan perbankan digital ini. Biar lebih luas ya Bu. Ya, jadi jangan takut karena memang ini adalah perubahan yang wajar di nomenklatur. Malah kita akan mengembangkan ke depannya. Kalau kita tetap bertahan di jurusan akuntansi, kasihan nanti nggak akan ada prodi baru yang di luar akuntansi. Padahal kan masih banyak tuh yang kayak manajemen tuh belum ada, administrasi bisnis belum ada. Itu kan impian kita ke depannya akan mengembangkan. Bahkan ya Bu ya. Iya, prodi-prodi itu gitu. Kalau di akuntansi yang terbatas tadi tuh ada 4 itu aja. Oke, jadi sudah terjawab ya Sobis pertanyaannya kenapa sih nama jurusan kita itu berubah. Nah, oke lanjut Mbak Anin. Mungkin ada juga yang penasaran nanti kalau misalkan lulus gelarnya itu gimana Bu? Apa berubah atau masih tetap yang di gelar AKTR? Untuk gelar ya Ini sebenarnya bukan berkaitan sama jurusan sih nak, tapi ini berkaitan sama prodinya. Kalau kalian prodi akuntansi perpajakan, gelarnya tetap STRAK. Tapi kalau yang perbankan tuh STR BNS. Maksudnya ke bisnis. Iya. Karena nggak ada STR PKD, nggak ada belum. Itu pun juga kan yang prodi PKD itu baru satu-satunya nih. Sempat di Indonesia ya. Bogor kah di mana ya? Baru ada lagi di Bogor sekarang. Jadi baru ada 2 di Indonesia sampai saat karena ini. mengikutin kita sudah buka, ada namanya muncul di sistem nomenklatur, ya. Akhirnya mereka juga baru bisa ngikutin. Jadi kita masih STR BNS yang untuk prodi perbankan dan keuangan digital, yang akuntansi perpajakan tetap STRAK. Itu ngikutnya bukan ke jurusan ya nak, tapi berdasarkan prodi kalian apa. Jadinya kalau kalian tanya kok saya beda sama-sama jurusan bisnis, nah karena ngambilnya itu di prodi bukan di jurusan. Oke, kita lanjut nih. Kan seperti yang kita tahu juga Bu, dulu itu di jurusan kita ada prodi akuntansi manajerial. Nah itu apakah prodi ini bakal diadakan lagi ke depannya atau bagaimana Bu? Oh udah enggak ya, karena memang itu kerjasama. Kenapa adanya akuntansi manajerial itu untuk membangun prodi akuntansi perpajakan ya waktu itu prosesnya. Kita biasanya kan awalnya kita mau buka manajerial ya. Iya, awalnya itu bukan akuntansi perpajakan dan manajerial karena di nomenklatur udah nggak ada, hapus nama itu. Iya, akhirnya kita berubah ke perpajakan. Jadi kita kerjasama itu untuk membangun prodi akuntansi ini. Nah itu memang udah ada perjanjiannya itu cuma berapa tahun gitu dan udah selesai. Jadi kita memang tidak akan membuka lagi karena secara di nomenklatur juga nggak ada. Nggak ada. Kayak nama itu tiba-tiba hilang gitu nah. Kayak sudah meninggal ada luar gitu ya, nggak ada. Jadi mau nyari mau buka itu lagi nggak bisa. Jadinya mau nggak mau ngambil perpajakan atau sektor publik waktu itu pilihannya. Iya. Tapi ternyata kita lebihnya perpajakan. Emang ada yang masih mau ke manajerial? Udah nyaman. Jadi akuntansi manajerial ini nggak ada ya Bu ya. Untuk kedepannya berarti untuk ada penambahan prodi baru ya kan Bu? Kita akan berencana menambah prodi baru tapi bukan yang manajerial. Mungkin lebih ke
Manajemen. administrasi bisnis, logistik mungkin dan lain sebagainya, masih banyak prodi yang bisa kita kembangkan di sini. Oke. Atau akuntansi murni aja mungkin Iya, bisa. D3 akuntansi ada juga. Tapi lihat SDM-nya ya nak. Iya. Kan kalian tahu sendiri kondisi dosen. Sama. Ya ngajarnya berapa SKS gitu Ah, ya. iya. Kasihan Masih juga kurangannya. ngebeban di dosennya. Karena kita juga masih ada beberapa dosen yang S3, lagi ongoing S3, jadi belum banyak dosen, tapi tenang, habis ini kita akan kedatangan Dosen 7 baru. Wih. Siap-siap Dosen kenalan. baru, Dosen baru. dari luar-luar, dari Sulawesi ada, dari Wah. Jakarta ya, dari Jawa sana ada juga yang dari Balikpapan. Beragam. Nanti kita kenalan sama dosen iya. baru. Gak sabar banget nih masuk kuliah lagi ya Mbak Iya Anin. kan? Belum, Mas- mungkin semester depan kayaknya. Oh, baru. Semester ini masih kita kok. Iya, sama-sama menghadapi. Ya. Kami juga sabar kok menghadapi kalian. Saling sabar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sobis nih Bu. Apa saja kemampuan dan keterampilan yang paling dicari oleh industri untuk lulusan jurusan ini, jurusan bisnis? Untuk Ibu Nurul. Keterampilan sebenarnya kalau keterampilan kan beda-beda. Kalau prodi akuntansi perpajakan dia lebih ke konsultan pajak, nanti ke sektor publik itu. Kalau kalian buka ada di websitenya itu kurikulum, nanti kelihatan situ namanya profil lulusan. Jadi profil lulusan itu kalian bisa menjadi apa di situ. Dari kuliah kalian yang sudah kalian jalani 4 tahun, kalian bisa jadi apa di situ kelihatan tuh. Konsultan, kerja di JP, kerja di pemerintahan, ya kerja-kerja di kantor kantor-kantor yang punya akuntansi, yang ngurusin pajak segala macam. Nah, kalau di PKD ini kami berdua ini yang rancang sebenarnya. Kalian bisa kerja di mana? Di bank. Bank jelas, di pegadaian yang gadai, asuransi. Terus kita lebih ke bank memang ya, Iya, sama lebih ke lembaga bank sih. keuangan gitu. Memang kita ini kan kita juga ada namanya sertifikat uji kompetensi nih Iya. yang mendamping nih. Ini kan bedanya kita sama universitas. Politeknik itu karena kita akan menyediakan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yaitu sertifikat uji kompetensi itu. Yang ada garudanya, jadi diakui secara nasional. Nasional. Nah, itu kalian kalau dari perbankan dan keuangan adalah credit officer. Itu memang udah standar bank, perbankan banget. Terus kalau yang dari akuntansi perpajakan itu kalian ada punya nanti namanya teknisi akuntansi. Itu sama kita juga menyelenggarakan brevet. Brevet biasanya kan dicari perusahaan brevet A, brevet B gitu ya. Iya. A, C, B, Y gitu-gitu pokoknya. Nah, itu yang akan kami jadikan pendamping ini. Jadi nilai jualnya nanti itu. Untuk lulusan dari Politeknik Negeri Balikpapan. Iya, jurusan bisnis itu. Jurusan bisnis. Oke, lanjut nih Bu. Bagaimana sih Bu perkembangan dan tren pasar kerja untuk lulusan jurusan ini dalam beberapa tahun terakhir? Oke, kalau kemarin kita ada namanya info dari Tracer, dari CDC. Jadi bahwa kebanyakan anak-anak di jurusan bisnis ini yang udah ada lulusannya baru perbankan dan keuangan ya. Yang akuntansi perpajakan belum ya. Mereka rata-rata adalah kurang dari 3 bulan mendapatkan pekerjaan. Ya malah ada beberapa yang sebelum lulus Udah kerja, dia udah dapat. kerja. Saat ini tuh kebanyakan adalah kan kita sekarang programnya MBKM ya, magang 6 bulan, PKL 6 bulan. Kakak-kakak tingkat kalian yang sekarang ini yang lagi TA nih, yang lagi skripsi nih, itu udah pada diterima kerja. Ada beberapa orang sih sambil skripsi dia. Iya, ambil skripsi jadi dia sambil bekerja. Karena diminta ya. Karena Bu, ya. diminta dan mereka pun berani memberikan nama surat keterangan diterima kerja gitu loh. Iya. Jadi memang benar-benar orang-orang ini adalah udah bekerja. Jadi pada saat mereka magang tuh langsung kayak di tag, ada kamu kerja sini aja gitu. Enak ya Mbak, semoga kita nanti bisa lancar, amin. Iya, pokoknya. Tapi ada beruntungnya loh dengan program MBKM ini. Jadi kayak orang-orang tuh bisa langsung masuk ke dunia kerja lebih lama. Karena kalau dulu kan 3 bulan, biasanya sebulan tuh pengenalan. Sebulan itu kalian baru mulai belajar bekerja. Nah, sebulan ini Nyaman kalian sudah. baru nyaman, sudah kita tarik. Sekarang kan sistemnya 6 bulan malah setahun. Akhirnya orang tuh benar-benar bekerja kayak biasa gitu. Makanya jadi kayaknya perusahaan tuh juga kayak langsung udah di sini aja kayak gitu. Jadi ada cocok juga beberapa sama anaknya. ada beberapa yang kita ini malah jauh sebelum dia lulus kuliah. Dan itu boleh selama dari kantornya memberikan kesempatan juga mereka untuk kuliah, karena kan kuliahnya nanti masih ada 2 mata kuliah nih.
ada Metopel, sama English for Test. English for Test. Itu, nah itu alhamdulillah perusahaan ini membolehkan. Sambil bolak-balik ya. Iya, yang penting dia tidak melalaikan pekerjaannya juga. Baru perusahaan itu perusahaan besar lagi kayak Telkom gitu. Ada Iya. baru konsultan pajak. Ada konsultan pajak. Ya, jadi kalian harus bisa menggali potensi juga karena memang nggak disangka orang-orang ini langsung keterima kerja. Bahkan ada yang mau diambil sama Mandiri kemarin, cuman karena bina Mandiri Iya, nggak boleh nggak boleh sambil kuliah. Iya, gitu. kurang Sayang banget. fleksibel, akhirnya mundur. Padahal udah kami arahkan, udah terima aja Terima dulu. aja. Tapi mereka juga berniat untuk menyelesaikan Selesaikan kuliah kuliah. terlebih dahulu. Tapi nanti semoga kan ini kan kami juga akan memperbarui kurikulum, memperbaiki kurikulum. Semoga bisa membuat kalian tidak lupa. Sebenarnya masalah kami itu cuma satu di Metopel ya. Kalau dikasih di semester 5, khawatirnya lupa. Ini aja saya tanya pelajaran semester 1 ingat nggak? Lupa Bu. Mengantar padahal. Apalagi saya kasih Metopel di semester 5, 6, 7 magang, 8 skripsi baru. Buyar. Itu Lupa yang kami semua nanti ya, Bu. takutkan gitu. Kalau kami taruh di semester 8, memang masalahnya adalah kalian kan harus balik ke kampus nih. Iya. Kebanyakan tuh udah ada yang keterima kerja itu yang membuat susah. Nah itulah masih ada plus minusnya. Semoga nanti kurikulumnya akan diupdate lagi, diperbarui lagi sesuai masa kurikulumnya. Nah, cerita dari Bu Desi sama Bu Nurul ini pasti membuat Sobi semua ini termotivasi juga nih Bu, nantinya ke depannya ada gambaran juga dari mahasiswa jurusan bisnis ini ada yang sudah mulai kerja di semester akhir. Bahkan sebelum lulus kan. Ya, boleh. Bahkan tadi ada yang jadi konsultan pajak loh Mbak Anin, ini cita-cita Mbak Anin bukan itu? Amin kan. Ya amin. Ada namanya? Iya, bisa buka sendiri loh. Kalau misalkan sudah lulus dari sini kan kalian ikut USKP kan, itu bisa buka sendiri kalian konsultan pajak. Gitu. Oke. Lumayan tuh uangnya banyak ya. Udah sih pernah bayar konsultan tuh mahal banget. Puluhan juta dibayar. Oke, dilanjut Mbak Anin. Terus pertanyaan dari Sobis itu tingkat kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan pasar kerja saat ini. Mungkin bisa dijawab, Bu, Ibu Nurul. kesesuaian kurikulum dengan industri ya? Iya. Awal mulanya kita bikin kurikulum itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan industri. Nah, kita nggak mungkin asal bikin kurikulum ini masuk di mana langsung kita kasih berapa SKS ke kalian tuh enggak. Awalnya itu pasti kita ngundang untuk PKD saja, kita ngundang BSI, ngundang BCA, BRI, BCA, Pegadaian, Pegadaian, Asabri, sama Mandiri pernah, Iya. Asabri Buin. Asabri juga gitu. Nah, jadi mereka kita serahkan, ini Bu draft kami, yang mana nih yang perlu diperbaiki. Nah, nanti mereka koreksi, oh sudah bagus kok, sudah bisa. Bahkan kan mereka juga bantu kita ngajar di sini kan. Karena mereka merasa oh cocok nih dengan kebutuhan kami gitu. Itu sih untuk kurikulum. Ya insya Allah kurikulum itu sudah kami konsultasikan ke pihak industri dan pihak industri sudah menerima kurikulumnya. Gitu juga dengan AP ya Bu ya? Iya, yang AP juga kita dengan IKPI, ada beberapa orang DJP maupun konsultan pajak juga kita saling mendiskusikan. Cuma memang kita agak terhambat karena ini karena kalau perkembangan perbankan saat ini digitalnya kan Digital, tinggi kuat banget banget. kan, kuat banget. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada teller, nggak ada CS, udah mulai gitu kan. Iya, Nah, cepet kita juga juga kan harus mesin cepat. ya. Sedangkan kita boleh perubahan kurikulum itu adalah satu siklus. Setelah ada lulusan 4/4 tahun gitu Iya, kan. baru bisa sebenarnya kurikulum itu berubah. Jadi kita tuh jangan sampai terlambat. Sedangkan kita kan harus bisa melihat ke depan nih, butuh apa ini. Makanya kita sekarang aja ke perbankan dan keuangan digital gitu kan. Supaya ke depannya tuh kita bisa memang ngeraup digitalnya gitu. Cuma kita masih belajar, di bank udah berubah. Udah berubah. Iya. Saat ini. Makanya kita tuh benar-benar harus berlari sampai ada lulusan baru kita bisa review ulang ya ini kurikulum gitu. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita nge-reviewnya. Kita tuh harus saling kejar-kejaran terus. Sama perkembangan zaman ya Bu Betul. ya. Iya, sama beratnya tuh yang menyediakan fasilitas kayak Iya. apa tuh, kayak dami perbankan Perbankan. kalian, dami perpajakan. Itu agak sulit nah, karena beberapa industri itu agak susah karena itu termasuk data rahasia. Apa gitu nggak bisa, agak susah di situnya sih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apakah di jurusan kita ini ada kayak kemitraan gitu Bu dengan perusahaan untuk menerima mahasiswa yang lagi magang Oh gitu? pasti.
kalau kalian ya daftar di Pegadaian sama BSI pasti keterima. BRI. Oh sama BRI pasti keterima. Malah nih yang magang kali ini orang BSI-nya sampai datang karena yang daftar cuma 2. Ibu mana bagian saya ini? Bagian saya mana? Mereka lagi butuh banyak. Jadi kayak kalian misalnya udah saatnya magang, kalau beneran langsung mau masuk ya udah ke Pegadaian, BRI, BSI. Mereka sampai setahun pun akan nerima. Cuma kan kebanyakan kalian tuh masih maunya mencoba. Jadi kita tuh kalau di PKD ada namanya program magang. Magang itu dibolehkan untuk ke semua perusahaan. Mau perusahaan tambang, perusahaan alat berat, dinas pun boleh, puskesmas atau lain. Itu kan buat kalian belajar. Iya kan? Itu dibolehkan. Iya. Nah, sedangkan pada saat PKL kalian diwajibkan untuk di tempat yaitu di bank atau lembaga keuangan. Kayak asuransi, perbankan, pegadaian dan lain sebagainya. Yang sesuai gitu ya. Iya, jadi kalian tuh diberi 2 kali kesempatan. Mau setahun di lembaga keuangan kita oke. Atau mau berbeda-beda gitu. Nah, kebanyakan mahasiswa adalah, "Bu, saya mau coba dulu yang lain." Karena kan jiwa mahasiswa tuh mau ingin tahunya gede tinggi. banget. Bener-bener. Iya. Tapi yang enak ini Bu di AP. AP itu bebas dia ya kan. Oh iya, apa Asalkan bebas? lembaganya yang Dia akan ditangani diterimanya di keuangan. accounting. Di accountingnya. Iya, di accountingnya itu jadi boleh di perusahaan di mana-mana. Itu nanti apa lebih enak lagi. Tapi kan? penempatannya pastikan Setahun. di Accounting. accounting. Jangan penempatannya cari nasabah itu enggak kurang tepat. Oh iya, itu masuknya lebih ke perbankan ya Bu ya? Iya. kalau- Jadi ada plus minusnya lah, tapi nanti biasanya pada saat magang kalian baru kerasa. Awal-awal magang banyak banget yang ngeluh. Ibu enakan di kampus gini, sekalinya disuruh balik ke kampus, ibu enakan magang. Karena sudah dapat ritmenya. Nah, Sudah biasa dia bangun pagi ya Pak, Iya. pulang sore. Giliran dulu balik ke kampus, ibu enakan magang. Itu udah ritme biasa. Nanti kalian juga ngalamin, masih lama ya? Iya, masih lama. Masih lama. Masih awal lah ya. Iya. Insya Allah kita bertahan. Semoga bertahan. Amin. Karena banyak yang lulus duluan ini. Jangan. Terus ada lagi nih Bu, apakah terdapat alumni dari jurusan ini yang sukses dalam karir mereka? Bagaimana pengalaman mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus itu tadi? Kita ada berapa ya workshop dengan alumni ya? Siapa yang buka? Waktu itu ada Novia, Bunga Oh Gladys. iya, kalau mahasiswanya sendiri ada. Iya kan alumni tuh. Iya, alumni. Gimana sih, Bu? Ada, pasti ada alumni kita yang sekarang udah kerja di bank, udah kerja di perusahaan-perusahaan. Jadi PNS ada juga Oh iya ada PNS, iya ada juga yang udah jadi PNS. Jadi banyak. Nah sebenarnya kalau karir di bank itu juga nggak terpatah pada kamu lulusan perbankan dan keuangan kan. Banyak kan orang-orang bank juga dari teknik Melenceng. ataupun apa. Keluar jalur. Jadi menurut saya tetap nanti kembali ke passionnya kalian. Ada juga kok yang wirausaha. ya kan? Ada. Nuzul tuh wirausaha. Kayak si Dito tuh kan taspen pindah lagi ke sini Iya, banyak sekali udah yang mahasiswa yang udah setelah. Ada juga yang banyak di RDMP. Iya, banyak di RDNP. Ya, yang lulusan kemarin ini RDMP ya rata-rata. Ya? Ada juga yang di klinik rumah sakit. Rumah sakit ada, Mandiri ada, jadi udah memang banyak beberapa mahasiswa alumni kita Alumni. udah sukses. Banyak di terserap dunia. kok Bu ya hasil tracernya itu Iya. kan sesuai dengan bidangnya yang mereka ambil pas kuliah. Kita ini menunggu yang ini nih, akuntansi perpajakan. Oh iya, karena belum ada Belum yang ada. yang Tahun sama ini ya, kamu. Iya. Kita berapa? 19 orang ya? 18 jadinya. 19 ya. Iya. Semoga cepat lah. Semoga cepat terserap juga karena itu akan meningkatkan akreditasi kita. Semakin cepat terserap, semakin baik akreditasi kita. Prestasi semakin banyak, kepuasan pengguna. Misalnya mereka kerja di mandirinya merasa puas, itu meningkatkan akreditasi itu. Oke. Nah, caranya Ibu tahu perjalanan karir alumni itu bagaimana sih? Bukan tadi Ibu sempat bilang Tracer. iya, tracer atau ngadain workshop? Iya. Iya, itu tolong dijelasin lebih ada lagi, Bu. Kalau tracer kan sekarang udah diambil alih oleh CDC ya. Memang ada di kampus Karir ada. Development Center ya? Iya, Karir Development Center yaitu CDC. Jadi dia yang memang semua alumni wajib mendaftar di situ. Mendaftar sebagai alumni, terus dia nanti misalnya nih Dimonitoring. iya dimonitoring bekerja di sini. Nanti berapa tahun lagi dia akan di info, diupdate masih bekerja di situ atau enggak. Jadi kita akan tahu karirnya alumni ini gimana. Sampai gajinya juga kayaknya ya. Iya, sedangkan kalau workshop itu bentuk silaturahmi kita sama
mahasiswa. Kalau sekarang Tapi jadi sampel, teman. tapi sampel aja sih, maksudnya Iya. nggak semuanya kita panggil. Iya. Kadang ada juga yang berhalangan soalnya, masih kerja hari Sabtu Bu. Oh yang bisa siapa? Tapi rata-rata alumni baik-baik kok. Mau dia untuk membagi pengalaman. Biasa kalau workshop itu kan kita undang nih, dia datang, dia jadi narasumber jadinya, gimana dia bekerja dan lain sebagainya. Alumni ini baik-baik. Oh, berarti boleh nih nanti untuk podcast Next-nya selanjutnya kita undang. kali ya. Alumni-nya diundang dong, Iya. ya biar tahu bagaimana kan. Iya. Udah cantik-cantik loh alumni, cantik-cantik. Udah yang ada yang sudah punya anak. Udah lebih ini bergaya sudah sekarang udah cantik kok pokoknya. Beda ya Bu Yang sama cowoknya waktu juga dulu. sudah rapi-rapi ya, Udah udah rapi-rapi. gitu. Nggak lagi dimarahin rambut panjang, dia tahu sendiri Iya. tuh harus dipotong nih rambut. Boleh lah lain kali ya diundang, Iya, biar boleh. kami juga menonton. Iya Bu. Boleh, Mungkin boleh, untuk boleh. selanjutnya kali ya podcast selanjutnya kita. Boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada pertanyaan tambahan nih Bu. Sebenarnya agak keluar dari konteks pembahasan, nggak apa-apa. Nah, mungkin dari teman-teman Sobis juga penasaran nih, dari ibunya tuh ada nggak sih lagu favorit gitu yang bisa bikin apa ya semangat belajar gitu, beraktivitas. Iya, jadi nanti kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas atau gimana Bu, sambil kita buatkan apa itu namanya playlist ya. Playlist. Iya. Oh, percaya nggak sih dosen-dosen sana lagunya juga galau-galau. Oh iya Bu, spill. Apa itu Lagunya Bu? tuh kayak yang cintanya aku tuh. Jadi ya lagu-lagu di sana juga aneh-aneh. Dan tidak bisa untuk didengar sih. Nak. Iya. Soalnya suaranya tuh Oktavnya tuh ini nadanya sampai di sini atau di bawah sini gitu. Tapi itu untuk membuat kita lebih waras. Iya. Di tengah tekanan pekerjaan gitu kan Bu. Enggak juga sih sebenarnya. Memang agak aja. Ya. Bukan ini juga karena memang ya sama, kita sama kayak kalian, sama-sama manusia, sama-sama yang hobinya kalau ketemu teman sepantaran kan keluar lah aslinya. Iya. Ya sama kami ya juga. yang sering kalian dengar Sebenarnya lah. seperti itu kok, cuma bedanya kami sudah melewati masa kalian. Sekarang kami posisinya ini, nanti kalian juga akan begitu. Mungkin kalian kalau lihat adik-adik SMA kayak gitu juga. Iya, pengen balik lagi Kayaknya gitu. ale-ale deh, tapi dulu saya begitu juga gitu. Bener. Itu Betul. sama kok, kami juga sama sukanya galau-galau juga. Kadang ada apa yang buat kami marah, ada apa yang buat kami bercanda, ya sama. Ada yang harus kami diam, itu lagi ngomel ya sudah diam. Iya, sama kami sama kok seperti kalian. Jadi kalau lagu-lagu favorit kayaknya sama lah. Kita ngikuti perkembangan. Kurang lebih aja zaman berarti aja. sama Iya. kita Oh, Iya. sama lah. Ini ada yang ikut nonton konser nggak? Konser. Ya konser-konser apa gitu? Iya, Ini kan kalau ada konser, Sela, ada apa gitu. dulu kan ada nggak? Rosa, ada apa gitu. Saya enggak Enggak juga. Nah, ada dosen yang nggak nonton, ada juga yang Yang nggak tahu. Siapa nanti kalau ada yang nonton pernah ke gap gitu. Tolong difoto. Iya pernah ya soalnya. Iya, Soalnya tolong pernah. difoto ya. Foto ada. Oh iya Bu, oke. Soalnya kayaknya saya sama Mbak Anin ini sukanya yang Korea-Korea Bu. Emang dosen enggak? Ibu juga suka Bu? Suka. Banyak, kami tuh sama seperti kalian. Kehidupan kami juga sama, Lana suka Korea, suka bermain, suka nongkrong, Suka bercandain teman. suka makan, sama lah. Kalian suka makan ramen, ada sesuatu yang baru. Sebenarnya kami Coba. juga mau mencoba. Cuma kami tuh menunggu situasi. Ya ada mahasiswa nggak ya? Masih aman terkendali ya. Itu aja, tapi sama, semuanya sama kami. Sama lah kita lah. Enggak apa kita temannya. Iya. Boleh. Oke Bu, untuk penutup mungkin bisa sedikit dikasih pesan dan kesannya untuk podcast perdana kita kali ini Bu. Oh iya. Atau mungkin Ibu ada punya memberi kalimat motivasi untuk Sobis di rumah nih Bu. Waduh, saya kalau motivasi kita berdua lagi. Oh ya. iya. Boleh. Saya kedepannya sih berharap nggak cuma kami berdua, tapi mungkin habis ini bisa kaprodi, biar tahu kan lebih kurikulumnya gimana. Amin ya kalau Tahu tingkahnya mahasiswa. Boleh. Atau tingkahnya dosen-dosen dosen, admin. ataupun dosen-dosen yang lain juga tuh bagus tuh alumni. Alumni itu sangat bagus sekali untuk ini. Saya berharap podcast ini nggak berhenti di sini. Kita akan terus berlanjut untuk apa sama ajang silaturahmi kita juga kalau dengan alumni. Tapi kita juga bisa tahulah apa kebutuhan dan lain sebagainya. Itu kalau motivasi Ibu Nurul. Apa ya? Ya karena saya juga pernah jadi mahasiswa seperti kalian ya. Jadi saya ingin menyampaikan kita sebagai mahasiswa harus terus rajin belajar, jangan pernah mengecewakan orang tua.
kita kesini mau kuliah, kita selesaikan kuliah itu. Jangan bikin mereka kecewa lah. Kan kalian nggak tahu seberapa susahnya mereka mencari uang untuk kalian kuliah. Mungkin bisa aja mereka nggak punya uang, kalian minta, mereka harus berutang ke sana ke sini untuk kalian kuliah. Semata-mata untuk hidup kalian menjadi lebih baik dibanding dengan kehidupan mereka sekarang gitu ya. Ya tetap semangat, jangan pernah kendor kuliahnya, jangan pernah malas belajar. IPK kalian tuh mencerminkan loh, maksudnya oh saya dapat 3,2, berarti saya harus lebih tekun belajar. Gitu. Oke, itu aja. Oke, kalimat motivasi dari Bu Nul nih sampai nyentuh hati saya loh. Iya, Karena saya sama-sama. pernah jadi mahasiswa, saya merasakan perjuangan ibu saya dan bapak saya. Jadi IPK harus naik ya di dinar, Waduh, takut juga ya. Kasihan orang tua. Nah, Iya Bu, oke. Sebelum kita tutup nih Mbak Anin, karena tadi Mbak Anin di awal ada pantun, saya juga gak mau kalah nih Mbak Waduh. Anin. Saya juga mau Saingan bawain- kita. Iya, mau bawain pantun juga dong. Nanti Ibu bisa bilang cakep ya Bu. Boleh. Oke. Sungguh manis buahku ini. Cakep. Habis dimakan sisa 4. Cakep. Kita cukupkan podcast hari ini. Semoga bisa memberi manfaat. Oke. Itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih kepada bintang tamu dan Sobis dimanapun kalian berada yang telah menyaksikan podcast perdana kita pada hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Tetap mengudara dan salam cinta untuk Sobis. oke.